Dalam kesunyian mistis malam yang kelam, gemuruh ombak di pantai selatan Jawa membisikkan rahasia legenda dan kesaktian. Di tengah lautan luas, seorang ratu gaib bertahta, sedangkan di darat, seorang suci yang dipuja karena kebaikannya. Berdiri melawan pembangkangan seorang raja zaman dahulu, inilah kisah Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga, cinta yang ditempa oleh takdir dan diikat oleh tombak mistik yang mampu menaklukkan raja terkuat sekalipun di bumi. Terungkap dalam kisah epik cinta, kekuatan, dan campur tangan ilahi. Dalam hening malam yang gelap, terdengarlah gemuruh ombak di pantai selatan Jawa. Di balik samudra yang luas, terdapat seorang ratu yang memerintah lautan tersebut, yaitu Nyi Roro Kidul, yang dipercaya memiliki kekuatan supernatural. Namun, di daratan Jawa, terdapat seorang ulama suci yang juga memiliki kekuatan mistis, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah seorang wali yang dikenal dengan kasih sayangnya kepada rakyat. Ia menyerahkan tugasnya untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat. Dalam video ini, kita akan membahas tentang legenda dan cerita perkawinan Nyi Roro Kidul dengan Sunan Kalijaga. Berikut perkawinan agung mereka. Kisah perkawinan agung antara Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga ini bisa jadi hanya merupakan legenda tutur semata atau hanya merupakan mitologi. Menurut fakta sejarah yang sebenarnya, Sunan Kalijaga hanya menikah dengan Dewi Saroh, putri dari Maulana Ishaq. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai putra dan putri, yakni Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rahayu, dan Dewi Sofia. Kisah perkawinan agung ini berawal dari peperangan antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga yang mewakili Sunan Gunung Jati. Pada awal cerita, Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, menolak diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pertempuran hebat terjadi antara dua keyakinan yang kuat di masyarakat, Islam dan Hindu, menyebabkan perang saudara. Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari, dan Nyimas Roro Kencono Wungu diutus untuk menaklukkan Prabu Siliwangi, tetapi mereka gagal. Akhirnya, Sunan Kalijaga diutus untuk menghadapi Prabu Siliwangi, tetapi Cirebon kembali kalah. Kisah Sunan Kalijaga dengan Nyi Roro Kidul, yang nama aslinya Dewi Nawang Wulan, dimulai dari sini. Sunan Gunung Jati mendapatkan petunjuk bahwa untuk menaklukkan Prabu Siliwangi diperlukan tombak karera raksasa, tombak sakti milik Nyi Roro Kidul. Sunan Kalijaga diutus untuk menemui Nyi Roro Kidul guna mendapatkan tombak itu. Saat bertemu Sunan Kalijaga, Nyi Roro Kidul mulai merasakan cinta. Ternyata, Nyi Roro Kidul sudah lama menyimpan perasaan pada Sunan Kalijaga. Nyi Roro Kidul berpura-pura menolak meminjamkan tombak sakti tersebut dan meminta dipertemukan dengan Raja Panatagama, Raja Cirebon. Sunan Kalijaga membawa Nyi Roro Kidul ke hadapan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati tersenyum melihat Nyi Roro Kidul karena mengetahui perasaan ratu cantik itu terhadap Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati mengundang Sunan Kalijaga dan berkata, "Kalijaga, tiada yang lebih mulia kecuali berdasarkan keagungan syiar Islam. Menikahlah dengan Ratu Kidul atas nama Islam, bukan karena nafsu." Sunan Kalijaga patuh karena ia menganggap Sunan Gunung Jati sebagai gurunya. Hubungan Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul pun siap menuju pernikahan. Namun, sebelum pernikahan terjadi, Nyi Roro Kidul meminta mahar berupa tasbih kecubung wulung dari Laut Merah. Sunan Gunung Jati meminta Sunan Kalijaga memenuhi syarat tersebut. Dengan bertawakal kepada Allah, Sunan Kalijaga menyanggupinya. Pada hari yang telah ditentukan, Sunan Kalijaga pergi ke Gunung Cermai untuk bertafakur dan meminta petunjuk dari Allah. Pada malam keempat tafakur, ia mendapat isyarat bahwa seseorang akan menuntunnya ke tempat tasbih kecubung wulung berada. Pada malam terakhir, tiga sosok makhluk halus, Sang Hyang Raja Sontoh, Sang Hyang Ratu Rangga, dan Sang Hyang Siwalikah, datang membawanya ke tepian Laut Merah. Mereka disambut oleh pendamping gaib Ratu Bilqis, termasuk Raja Sulaiman. Mereka memberikan tasbih kecubung wulung kepada Sunan Kalijaga. Setelah mendapatkan tasbih tersebut, Sunan Kalijaga kembali menemui gurunya, Sunan Gunung Jati, dan mempersembahkan tasbih sebagai mahar pernikahannya dengan Nyi Roro Kidul. Dengan mahar ini, Sunan Gunung Jati menikahkan Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul. Setelah menikah,
Nyi Roro Kidul harus menyerahkan tombak Kaira Rakso kepada Sunan Kalijaga. Dengan tombak Kaira Rakso, Sunan Kalijaga menghadap Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian menggabungkan tombak tersebut dengan tombak lain menjadi tombak pusaka Agung Buana Nirwana Cakra Langit. Dengan pusaka ini, Prabu Siliwangi akhirnya dapat ditaklukkan oleh Sunan Kalijaga. Mereka berperang sepanjang malam berturut-turut. Setelah digunakan, tombak tersebut dimuseumkan di Keraton Laut Pantai Selatan sebagai bukti ikatan cinta antara Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga. Begitulah kisah percintaan antara Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul, sebuah perkawinan yang bertujuan menaklukkan Prabu Siliwangi. Nyi Roro Kidul menyadari bahwa penaklukan ayahnya menyebabkan perang saudara yang tak terhindarkan, tetapi ia juga menerima bahwa ini adalah rangkaian takdir yang tidak dapat diubah.